Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatul Firdausiyah, NIM 858949501 UBBJJ UT Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang ekosistem darat. Ekosistem adalah suatu sistem yang terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan keduanya tidak dapat terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, ataupun pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, organik, dan iklim. Sedangkan dari cara terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem alami, yaitu seperti hutan, gurun, padang rumput, ataupun gunung. Sedangkan ekosistem buatan yaitu seperti taman, kebun, ataupun sawah. Sebelum saya melakukan pengamatan, di sini saya memerlukan beberapa alat atau bahan. Yang pertama adalah tabel pengamatan, yang kedua adalah barometer dan pulpen. Ini adalah salah satu contoh ekosistem alami, yaitu adalah hutan. Hutan termasuk ekosistem alami karena terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan alam. Pada komponen abiotik, di sini cuacanya cerah dan suhunya sekitar 28 Celcius, anginnya cukup maksimal, dan kondisi tanahnya sedikit lembab. Selanjutnya, pada komponen biotik, yaitu terdapat tumbuhan dan hewan. Di sini ada beberapa tumbuhan seperti tanaman tai ayam, tanaman singkong, pohon mahoni, tanaman talas, dan juga ada bambu. Dan juga ada beberapa hewan seperti kupu-kupu, belalang, laba-laba, semut, dan serangga. Itu semua termasuk komponen biotik. Selanjutnya adalah ekosistem buatan. Sawah termasuk ekosistem buatan karena sengaja diciptakan dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu. Manusia mengatur komponen abiotik seperti tanah dan air, serta memilih komponen biotik seperti tanaman padi dan hewan yang diinginkan. Contoh pertama pada komponen biotik yaitu adalah tanaman kacang merah. Untuk komponen abiotiknya di sini terdapat suhu 26 derajat Celcius, cuacanya sedikit panas, anginnya cukup maksimal, dan tanahnya sedikit lembab. Contoh kedua pada komponen biotik yaitu adalah tanaman jagung. Komponen abiotiknya di sini masih sama, suhu 26, cuacanya sedikit panas, anginnya cukup maksimal, dan tanahnya sedikit lembab. Contoh ketiga yaitu tanaman cabai rawit. Komponen abiotiknya di sini terdapat suhu 27 derajat Celcius, cuacanya panas, anginnya cukup maksimal, dan tanahnya sangat lembab. Contoh keempat komponen biotik yaitu adalah tanaman padi. Untuk komponen abiotiknya di sini terdapat suhu yang sama 20 derajat Celcius, cuacanya panas, anginnya maksimal, dan tanahnya sangat lembab. Dan komponen biotik yang terakhir yaitu adalah tanaman tembakau. Untuk komponen abiotiknya di sini terdapat suhu 26 derajat Celcius, cuacanya panas, anginnya sangat kencang, dan tanahnya sedikit lembab. Di sawah juga terdapat beberapa hewan yang termasuk komponen biotik. Yang pertama ada belalang, yang kedua ada kumbang biru, yang ketiga adalah kupu-kupu,
Yang keempat ada serangga. Dan yang terakhir ada kupu-kupu putih. Dari hasil pengamatan saya hari ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang biasa disebut sebagai ekosistem. Demikian dari pengamatan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.